selamat datang di video saya yang penuh dengan kehijauan. Hari ini kita akan mengeksplorasi berbagai jenis sayuran yang tidak hanya lezat tetapi juga kaya akan nutrisi dan dibudidayakan di kebun sendiri. Ayo kita mulai petualangan sehat kita hari ini. Ada timun yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Timun jenis ini memiliki duri di beberapa bagian yang berfungsi sebagai perlindungan fisik dari hewan pemakan tumbuhan atau hama dan mengurangi resiko kerusakan mekanis. Timun bisa dipanen sekitar 40-60 hari setelah tanam tergantung varietas. Panen dilakukan ketika buah sudah mencapai ukuran yang diinginkan dan tentu saja masih muda. Manfaat timun itu sangat banyak. Salah satunya menjaga kesehatan kulit, kesehatan pencernaan, kesehatan jantung, dan memiliki manfaat anti kanker. Ada juga labu kuning yang dikenal sebagai pumpkin, kaya akan nutrisi seperti vitamin A, vitamin C, antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan. Panen labu kuning dapat dilakukan ketika dia sudah berwarna orange cerah dan merata atau pada saat masih berwarna hijau tetapi ukurannya sudah besar. Panen dilakukan di pagi hari dan menggunakan pisau yang tajam atau gunting kebun saat memotong labu. Ada juga jenis terong yaitu terong ungu yang memiliki manfaat seperti kesehatan jantung dan kontrol gula darah. Selanjutnya ada cabai kecil atau biasa disebut dengan cabai rawit yang biasa dipanen ketika kurang lebih 75 hari setelah tanam atau sudah berwarna cerah dan bisa juga sesuai dengan permintaan pasar. Ada cabai hijau yang warnanya biasanya bervariasi, bisa berwarna hijau muda hingga merah cerah saat matang. Panen dilakukan di pagi hari saat suhu masih sejuk untuk menghindari kehilangan kadar air dan menjaga kesegaran cabai. Dapat dipanen setelah kurang lebih 60 hari setelah tanam. Dan untuk cabai hijau yang biasanya dipanen itu yang memiliki warna hijau yang merata dan cerah.
Selanjutnya ada kacang keratok atau kalau di kampungku namanya bengali guys. Sayur yang satu ini biasanya jarang dibudidayakan secara mandiri dan ada berbagai jenis. Ada yang isinya putih, ada juga yang isinya berwarna ungu, dan ada juga putih yang bergaris-garis ungu. Panen dilakukan ketika dilihat bahwa kulitnya sudah menggembung atau isinya sudah besar. Dan karena cara penanamannya yang dirambatkan ke atas pohon, sehingga untuk buah yang berada di ketinggian harus dipanjat. Ada juga kacang tunggak atau kalau di kampungku guys namanya ini daun belarang. Daun ini beserta buah dan bijinya memiliki sangat banyak protein seperti vitamin A dan C, zat besi yang dapat mendukung kesehatan dan bisa juga menjaga kesehatan jantung. Dapat dipanen ketika 1 bulan atau lebih setelah penanaman. Panen dilakukan dengan mengambil daun yang masih muda atau mengambil biji yang masih hijau. Kalau untuk yang sudah berwarna coklat itu biasanya harus dikeringkan terlebih dahulu. Sedangkan yang masih berwarna hijau akan dijadikan sayur. Setelah dipanen, ada beberapa proses yang harus dilalui untuk selanjutnya dijual, seperti proses pengikatan, diikat per genggam yang biasanya dijual 3-5 ribu per genggamnya. Setelah diikat, dilanjutkan dengan dicuci atau direndam hingga beberapa saat agar kesegarannya tetap terjaga hingga ke tangan konsumen. Lalu ada sawi, yang merupakan salah satu jenis sayuran daun yang populer di banyak negara, terutama di Asia. Ada beberapa jenis sawi yang umum dibudidayakan, salah satunya sawi hijau seperti ini. Sawi bisa dipanen sekitar kurang lebih 30 hari setelah tanam tergantung kondisi pertumbuhan. Panen dilakukan di siang hari dengan memotong bagian bawah atau mencabut seluruh tanaman. Pastikan pada saat panen dilakukan dengan hati-hati karena sawi jenis ini memiliki batang yang sangat rapuh sehingga mudah patah ketika dicabut. Untuk sawi yang sudah memiliki bunga di bagian atasnya, bunganya tinggal dibuka ya guys. Sawi kaya akan vitamin seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin K. Sawi juga dapat melancarkan pencernaan dan menurunkan tekanan darah serta menurunkan kadar kolesterol. Selanjutnya ada jenis kangkung yaitu kangkung darat yang dapat tumbuh di tanah kering atau lahan irigasi dan biasanya memiliki batang yang lebih tebal dan daun yang lebih lebar. Kangkung jenis ini bisa merambat sampai beberapa senti dari pusatnya dan tanaman kangkung dapat tumbuh kembali setelah dipotong sehingga memungkinkan untuk beberapa kali panen. Dapat dipanen setelah 25 hari tergantung kondisi pertumbuhan. Selain sawi, kangkung
juga memiliki sangat banyak kandungan seperti zat besi, protein, dan tinggi akan antioksida sehingga mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan dipercaya dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya ada kacang panjang yang merupakan tanaman sayuran yang banyak dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis. Kacang panjang bisa dipanen ketika masih muda dan lembut sebelum biji di dalamnya mengeras. Ada juga merica atau dikenal sebagai lada yang merupakan kegiatan pertanian yang menguntungkan karena merica merupakan rempah yang banyak dicari di pasar domestik maupun internasional. Hanya saja pemanenannya baru bisa dilakukan pada tahun ketiga atau keempat setelah tanam dan dilihat dari warnanya bisa berwarna kuning atau merah tergantung jenis merica.